yang terkait dengan urusan furu'iyah. Maka dalam perkara yang semacam ini hendaknya kita berlapang dada. Jadi terhadap perbedaan yang terkait dengan furu'iyah itu hendaknya kita berlapang dada. Maka perbedaan dalam tataran aplikatif dalam hal praktek ibadah, maka yang semacam itu bisa jadi perbedaan tersebut karena memang tanawu, karena memang Nabi mengajarkan bervariasi. Bisa jadi perbedaan tersebut karena cara memahami dalil dengan dalil yang sama tetapi dengan cara pemahaman yang berbeda. Maka dalam masalah yang semacam ini kita hendaknya saling menghormati. Tetapi jika itu adalah tanawu, variasi, maka kita bisa milih di antara variasi-variasi tersebut. Bapak Ibu, dalam doa sujud Nabi mengajarkan macam-macam doa sujud. Semua doa sujud itu boleh dibaca karena itu adalah variasi. Nabi mengajarkan kepada kita variasi doa iftitah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Mana yang boleh dibaca? Semua boleh dibaca. Dalam takbiratul ihram ada yang mengangkat setinggi pundak, ada pula yang setinggi daun telinga. Mana yang boleh diamalkan? Semua boleh diamalkan karena ini adalah tanawu, ini adalah variasi. Tetapi kadangkala ada perbedaan pendapat karena perbedaan cara pandang terhadap satu dalil. Misalnya pada saat kita sholat tasyahud, kapan kita mengacungkan telunjuk jari? Ada yang at-tahiyat, langsung mengacungkan telunjuk jari. Ada yang asyhadu, ada yang illallah. Baik, dalilnya sama, cara memahaminya yang berbeda. Dalam masalah ini tentu kita harus berlapang dada. Dan sembari ketika kita melihat perbedaan cara memahami yang berbeda, kita sembari untuk mencari dalil dan pemahaman yang lebih kuat. Dan inilah yang disebut sebagai semangat tarjih, semangat memilih pendapat yang kuat. Sehingga pada saat kita berbeda dengan sahabat kita, berbeda dengan saudara kita, maka saat itu yang kita pandang bukan semangat asobiyah, semangat golongan, bukan, tapi hendaknya berusaha untuk melihat kepada dalil yang kuat. Kita lihat dalil yang kuat, kemudian kita rujuk kepada dalil yang kuat. Dan itulah semangat ulama madhab yang empat. Ulama madhab yang empat punya semangat tarjih, punya semangat untuk memilih pendapat yang kuat. Apa kata para ulama? Idza shahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Innama kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, perkataan orang yang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila dipanggil, diseru untuk kepada Allah dan Rasulnya, untuk berhukum dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka kita akan ucapkan sami'na wa ata'na. Maka Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam punya semangat persatuan untuk ar-ruju' bil kitabi wa sunnah, untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perbedaan yang ada itu tidak kemudian kita peruncing hanya karena beda cara memahami dalil atau beda dalam tataran aplikatif ibadah, tidak kemudian diperuncing, tetapi berusaha untuk rujuk kepada dalil yang kuat. Dan itulah semangat tarjih, semangat memilih dalil yang kuat dengan pemahaman yang benar. Karena para ulama madhab pun mencontohkan demikian. Tidak boleh ketika ada hadis yang datang kepada kita, kemudian hadis itu kita tolak. Imam Ahmad pernah berkata, man radda hadisan falaysa minni. Barang siapa yang menolak sebuah hadis, maka dia bukan golonganku. Maka kalau Nabi sudah bersabda, hadisnya sahih, maka tidak ada pilihan bagi kita melainkan kita menerima hadis sahih tersebut, meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan kita, meskipun itu bertentangan dengan hawa nafsu kita.
hendaknya pendapat kita kalahkan, hawa nafsu kita tundukkan, kita ikuti apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan semangat seperti ini, insya Allah umat Islam bisa bersatu.